Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kopi Dituang Channel. Teman-teman, jangan lupa untuk sebelum lanjut ke video seperti biasa klik tombol like ya. Kemudian subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tombol lonceng juga bagi yang belum. Karena apa? Karena subscribe dan lonceng ataupun like dari kalian itu adalah support bagi channel ini agar kami terus berkembang. Dan supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Seperti biasa teman-teman, kita bahas tentang seputar peternakan burung ya, ataupun tentang kicau-kicau burung. Di sini kali ini saya akan bahas tentang telur yang infertil ya. Saya menduga ada dari ternak saya ini yang telurnya adalah infertil atau tidak menetas atau tidak dibuahi dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Untuk indukan yang ini sudah mengeram kurang lebih sudah 14 hari ya, atau 2 minggu, tapi belum juga ada tanda-tanda telur menetas. Kalau yang di sini kemarin sudah menetas ya. Telurnya cangkang telurnya sudah ada di bawah kandang, yaitu tanda-tanda menetas, dan anaknya sudah kita panen juga kemarin. Ini semoga lekas bertelur lagi ya. Mungkin seminggu ini setelah diambil anaknya akan bertelur lagi. Untuk yang ini sudah pasangan yang ini sudah 2 minggu ya, atau 14 hari, tapi telurnya belum ada tanda-tanda telur menetas ya. Ada kemungkinan ini infertil. Apa itu telur infertil ya? Telur infertil itu adalah telurnya gabuk atau kosong, atau tidak ada benih pembuahan di dalam sel telur itu sendiri ya. Atau bisa juga karena embrionya mati. Embrionya mati di dalam telur sebelum menetas. Sel-sel telurnya tidak berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan cek, kita akan ambil dulu telurnya untuk kita pastikan apakah itu infertil atau enggak ya. Kita akan cari tahu. Kita buka dulu godoknya. Sebentar. Sekali. Nah, seperti ini. Kita akan ambil. Kemarin ada 2 ya, ternyata ada 2 kemarin telurnya. Nah, sekarang kita akan cek dulu ya. Nah, saya nyalakan dulu senternya. Saya akan ambil dulu, cek dulu. Nah, di sana ada 2 telur. Ini sudah 2 minggu ya, sudah 14 hari tapi tidak menetas. Kita akan ambil, lalu kita akan cek apakah itu telur infertil atau enggak ya. Kita ambil dulu. Andai-pun ini telur infertil, tentu saja ini masih wajar sekali karena apa ya? Karena ini mereka tembian. Tembian itu baru pertama kali bertelur. Nah, masih muda. Kalau pertama kali bertelur ya biasanya infertil. Biasanya bisa sampai 4 kali atau disebut juga zong ya. Zong atau tidak menetas. Kita akan sendirikan dulu telurnya di sini untuk nanti kita cek. Ada 2, 1, 2. Oke, kita tutup dulu godoknya. Nah, kita tutup dulu. Bismillah. Setelah tutup. Nah, sekarang waktunya kita cek apakah telur ini infertil apa enggak ya. Nah, kita akan cek ya. Apakah telur ini tidak ada pembuahan di dalamnya. Kita akan cek. Sebentar. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mengecek ini,
kita butuh senter. Bentar, saya cari senter dulu. Nah, pertama yang kita butuhkan adalah senter ya teman. Nah, seperti ini ya. Kita butuh senter. Kita taruh di sini. Sudah. Lalu kita akan teropong, atau proses ini disebut dengan candling ya. Prosesnya disebut dengan candling atau peneropongan ya. Kita cek satu persatu. Yang ini dulu ya. Kita lihat apakah bening. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ini bening sekali, kuning, tidak ada bentuk-bentuk gelap di dalam ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam ya. Ini bening sekali ya. Coba kita cek yang satunya lagi. Nah, kita cek. Nah, sama. Jadi bisa dipastikan kedua telur ini adalah telur infertil atau telur yang kosong atau zong ya, tidak ada pembuahan di dalam sel telur. Nah, tidak ada kehidupan di sana ya. Nah, bening sekali, tidak ada embrio yang berkembang. Ini kalau kalau telur itu fertil atau ada embrionya, itu pasti di dalam ada calon anakan di dalam berkembang. Jadi ada serap, biasanya serap 3 hari itu biasanya seminggu atau 3 hari atau seminggu itu sudah kelihatan berkembang atau tidak. Nah, karena ini saya cek baru 2 minggu saya cek, karena saya takut untuk mengganggu dari indukan ini karena masih pembian. Jadi saya biarkan 2 minggu atau saya biarkan 14 hari di sini untuk baru saya cek apakah telurnya infertil atau enggak. Sebenarnya kalau hal ini ya, infertil bagi indukan yang masih muda, tembean, itu wajar sekali karena mereka juga masih belajar. Mungkin karena juga usianya masih belum benar-benar matang bagi yang betina ya. Tapi sudah mau bertelur itu ya sudah bagus. Jadi dia mau bertelur. Untuk selanjutnya kita bisa setel birahinya. Di sini jelas sekali telurnya tidak ada tumbuhan. Ini disebut juga dengan discus germinalis. Ya, discus germinalis adalah tidak ada pembuahan di dalam telur ini sendiri. Nah, kita bisa pastikan atau bisa lihat dengan cara diteropong seperti ini. Ini namanya adalah candling atau diteropong ya. Kemudian apa saja yang menjadi penyebab dari telur ini infertil ya. Penyebabnya ada beberapa faktor ya, atau faktor mengapa telur itu menjadi infertil atau tidak menetas. Salah satunya adalah memang telur indukan masih belum benar-benar matang. Indukan masih muda seperti punya saya ini ya. Ini baru pertama kali bertelur mereka. Nah, ini dia ini yang jantan, yang betinanya mana tadi? Yang betinanya mana tadi? Masuk di gelodok kayaknya. Yang betinanya masih perdana atau
tembean atau pertama kali bertelur. Biasanya zong yang dialami bagi tembean atau yang pertama kali bertelur itu bisa sampai 4 kali, teman-teman. Itu saya pernah punya indukan yang 4 kali zong. Setelah itu baru menetas. Bisa faktor jantan maupun betinanya yang masih belum benar-benar matang. Kemudian bisa juga karena hiperkalsemia. Hiperkalsemia itu adalah kualitas dari cangkang telur ini sendiri, karena biasanya indukannya kekurangan zat kalsium sehingga telurnya kurang bagus kualitasnya ya. Kualitas telurnya kurang bagus. Bisa dari cangkangnya atau dari sel-selnya, mungkin bisa kurang kalsium dan hasilnya telurnya sendiri kualitasnya kurang bagus. Atau juga karena tidak nyaman, banyak sekali gangguan di sekitar kandang waktu mengeram juga bisa membuat telur menjadi infertil. Biasanya ada gangguan-gangguan getaran, biasanya ada gangguan-gangguan kutu, ataupun dari gangguan-gangguan pejantannya itu sendiri. Kadang yang jantan itu birahi waktu betina mengeram, akhirnya yang betina merasa terganggu kan kalau diusik terus karena pejantannya birahi. Nah biasanya dia akan sering turun. Nah akhirnya suhu di dalam glodok waktu dia mengerami telurnya, suhunya juga tidak stabil. Padahal suhu waktu mengeram itu sangat penting sekali. Suhunya harus tetap ya. Jadi biasanya 3 hari pertama dengan 3 hari pertama bertelur dengan 3 hari sebelum menetas, itu biasanya sangat penting sekali suhu itu tetap terjaga. Namun jika sering terjadi gangguan waktu indukan mengeram, tentu jadi dia akan sering turun, sering meninggalkan sarang, yang bisa mengakibatkan telur juga menjadi tidak menetas ya. Jadi gangguan-gangguan yang bisa itu beberapa gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan telur menjadi tidak menetas. Kadang pejantannya birahi, kadang induknya betina juga bisa birahi karena pakannya kita tidak setel pakannya, bisa jadi dia birahi dan akhirnya telur ini kurang terawat, kurang tererami dengan baik. Atau juga bisa karena tidak nyaman bisa berarti ada beberapa faktor gangguan ya. Bisa dari getaran, bisa dari suara-suara yang mengganggu, bisa juga dari kutu atau serangga ya, kutu atau serangga lain di sekitar glodok ya, sehingga membuat indukan itu tidak merasa nyaman saat mengerami. Namun yang sering terjadi adalah karena usia masih belum benar-benar matang atau pasangan yang kita jodohkan itu belum benar-benar usia matang ya, masih muda, sehingga mereka juga masih belajar. Jadi belajar membuat sarang, belajar bertelur, biasanya seperti itu. Dan belum ada pembuahan di dalamnya. Belum ada pembuahan di dalam telur ya. Ini disebut dengan disebut dengan telur infertil. Infertil atau gabuk atau kosong atau tidak ada embrio di dalamnya. Tidak ada perkembangan embrio, tidak ada sel pembuahan di dalam telur ini sendiri ya. Atau disebut dengan diskus germinalis. Nah begitu teman-teman. Salah satu caranya selain ditaruh air, ada juga ini paling mudah, yaitu dengan cara disenter atau diteropong, yang disebut dengan candling ya. Candling itu meneropong telur seperti ini. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan jika telurnya ini tidak menetas? Ya telurnya ini akan kita buang agar segera
agar indukan segera bertelur kembali. Jadi yang ini kita akan bawa, kita akan buang, lalu kita setel lagi pakannya, kita setel lagi birahinya, dan semoga nanti setelah ini terjadi proses perkawinan, dan semoga besok-besok bertelur lagi, menetas. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya kacer yang telurnya tidak menetas, jangan putus asa. Ya memang prosesnya seperti ini. Kadang ada yang langsung menetas, kadang ada yang tidak. Tapi pada umumnya saat kita menjodohkan kacer pertama kali bertelur itu belum tentu menetas. Biasanya zong dulu. Sudah dari awal saya bilang untuk pasangan muda atau tembean biasanya akan zong dulu ya. Zong dulu. Zong tidak hanya sekali, bisa sampai 4 kali kadang, karena saya juga pernah mengalami telur zong. Beberapa pasangan kacer saya itu mengalami zong, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Nah begitu teman-teman ya. Semoga informasi yang saya bagikan itu bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, juga lonceng bagi yang belum.